Para pejuang coding sekalian, kita sekarang akan melanjutkan pembahasan pembelajaran programming dengan bahasa pemrograman Java, dan kita akan masuk ke tema tentang Java Layout Manager. Java Layout Manager ini akan memberikan fungsionalitas untuk mengatur posisi komponen-komponen grafik user interface di dalam Java secara otomatis. Layout manager itu nantinya bisa semacam diinstalasi istilahnya ya, di setting di dalam kodenya. Jadi ketika kita coding mau pakai layout manager yang mana ya. Layout manajernya itu sendiri cukup banyak di dalam Java. Maka video ini, pembahasan tentang layout manager ini akan kita bagi dua ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Pada bagian pertama ini kita akan membahas dan membuat contoh-contoh sederhana 4 layout manager. Contoh penerapan 4 layout manager, yaitu border layout, flow layout, grid layout, dan card layout ya. Sebelumnya, mari kita lihat dulu ya. Ini ada 9, setidaknya ada 9 layout manager yang akan kita bahas nanti totalnya ya. Ada border layout, flow layout, grid layout, card layout, grid bag layout. Nah, ini yang 5 barusan disebut adalah layout manager bawaan AWT ya. Lalu ada 4 lagi layout bawaan swing, yaitu box layout, group layout, scroll panel layout, scroll pen layout, dan spring layout ya. Sebelumnya kita harus pahami dulu sedikit lah ya, ini mengulas. Nanti ini akan kembali lagi juga di sini di video-video berikutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih luas ya tentang komponen Java. Tapi ini secara sederhana dulu di sini, bahwa semua ya di dalam Java itu semua kelas ya itu nantinya akan dianggap sebagai turunan dari kelas objek namanya. Ya, baik kelas yang berupa GUI maupun yang bukan, yaitu dianggap turunan dari kelas objek. Nah, di dalam GUI sendiri, di dalam AWT ya untuk pembuatan graphic user interface ada kelas namanya komponen ya. Komponen ini turunan dari kelas objek. Nanti komponen ini ya kalau di AWT ya itu akan menurunkan kelas namanya container ya, container. Nah, yang container ini nanti turunan dari container ini ya akan menurunkan kelas-kelas berupa graphic user interface yang bisa mewadahi ya, bisa mewadahi komponen-komponen yang lain. Makanya disebut container ya. Container itu adalah suatu turunan komponen graphic user interface ya, suatu kelas di mana di graphic user interface nanti konsepnya container ini bisa mewadahi komponen-komponen GUI ya, graphic user interface yang lain. Misalnya ini container, ini turunannya adalah window ya, sama panel ya. Nanti turunan window ada frame, ada dialog ya. Turunan panel ada applet misalnya. Nah, nanti misalnya di dalam frame ya, di dalam frame di dalamnya itu nanti kan bisa kita buat misalnya komponen menu ya, atau ada panel di dalamnya ya. Jadi ada komponen-komponen lainnya. Jadi pokoknya GUI yang turunan dari kontainer ini bisa mewadahi ya yang lain. Nah, yang bukan kontainer itu merupakan komponen elementar ya, GUI elementar yang tidak bisa mewadahi komponen yang lain. Nah, ini contohnya swing ya, dari komponen ini diturunkan dulu menjadi J komponen. Nanti dari J komponen ada J label, J list, J table, J combo box, J slider, J menu ya, dan lain-lain. Ada J button ya. Nah, sebetulnya di AWT juga ada ya label, list ya, button ada ya. Hanya ini ditampilkannya yang dari swing. Dan kita juga mungkin
Di pemrograman berikutnya ya akan mencampur AWT dan swing, artinya yang sudah ada di swing mungkin akan lebih didulukan kita menggunakan komponen swing karena lebih ringan ya, komponennya lebih ringan dan lebih sifatnya lebih universal ya. Nah, kita langsung saja untuk video ini dan video berikutnya, 2 video kita cukuplah ya buat satu project. Nanti di dalam satu project ada masing-masing contoh ya untuk layout ya, untuk masing-masing layout manager contoh kelasnya. Misalnya kita bikin project, nama projectnya di sini layout manager. Coba di NetBeans kalian bikin ya layout manager. Ini kalau saya di project locationnya ini ada Jago Coding 3 AWT dan Swing 3.4 layout manager. Ya. Nah, package-nya, gunakan package-nya ini Jago Coding.layout manager. Kalian tidak harus persis, terserah kalian ya, tapi biar mudah juga boleh disamakan seperti contoh ini ya. Buatkan project-nya terlebih dahulu. Nah, pertama-tama para pejuang coding sekalian, kita akan membahas border layout ya. Border layout ini akan mengatur posisi komponen ya, komponen-komponen GUI ke dalam posisi berdasarkan arah ya. Di sebelah timur, di sebelah barat, utara, selatan dan tengah. Jadi ada 5 arah ya. Nah, yang timur ini kadangkala juga disebut sebagai kanan, barat sebagai kiri, ya, utara sebagai atas, dan selatan sebagai bawah. Bebas-bebas aja lah menyebutkan. Yang penting ini ada 5 komponen seperti ini, ya. Nah, untuk contohnya, bikin suatu kelas, Java class di project kalian, ya. Kita kasih namanya border layout example, ya. Projectnya ikut ke tadi yang layout manager, package-nya jagocoding.layout manager. Dan kita buat border layout example ini langsung sebagai turunan dari kelas java.awt.frame. Ya, yang frame dulu lah ya. Nanti ke depannya mungkin kita akan gunakan JFrame. Sekarang kita frame dulu ya. Nah, nanti kalian tambahkan ya, setelah dibikin kelasnya kan masih kosong, kalian tambahkan aja seperti ini ya. Yang terpenting ini border layout example ini sebagai turunan extends ya dari kelas frame ya, dan mengimplementasikan action listener ya, action listener. Lalu kalian bikin 5 buah button ya. Ini buttonnya ada labelnya timur, barat, utara, selatan dan tengah ya. Ini nanti kita posisikan dengan border layout. Variabelnya seperti ini. Kalau saya biasanya pakai M, garis bawah M itu untuk memperlihatkan bahwa variabel ini variabel global dari suatu kelas ya. M itu mewakili member ya. Jadi member kelas dari member variabel dari suatu kelas ya. Jadi bisa diakses dari seluruh metode yang ada di kelas tersebut ya. Button timur, button barat, ini utara, selatan dan tengah ya. Ini importnya disesuaikan. Ini importnya bisa satu-satu kayak gini, ya. Jadi ini event, ada action listener, ya, ada action event, action listener, window adapter, window event, ya. Bisa juga hanya java.awt.event.bintang aja ya, mewakili diimpor semua, ya. Semua kelas yang ada di package yang bersangkutan. Nah, kalau ini satu-satu kelasnya diimpor, ya, tidak per package. Oke. Seperti biasa ya, ada konstruktor dari kelas border layout example ya. Menunggu window detail di sini masukkan string ya, parameter ya, nanti di set ke super kelasnya. Lalu memanggil construct guy. Construct guy-nya kita bikin ya. Pertama kita set visible true dan kita tentukan besarnya 400 pixel kali 300 pixel. Lalu kita set layout-nya kayak gini, ini instalasinya ya, ini instalasi dari layout manager. Set layout ya, set layout ini udah jadi metode dari komponen ya, diturunkan ke kelas frame kan, frame ya kita ya, pakai AWT frame. Jadinya juga layout ini karena public ya, bisa dipanggil dari border layout example karena
border layout example yang kita bikin itu turunan dari kelas frame ya. Jadi ini juga diwarisi. Set layout, layoutnya border layout ya. Nah, lalu add kelima button ya. Add ini juga ya metode dari kelas komponen sebetulnya diwarisi oleh frame dan kembali kan diwarisi oleh border layout kita punya ya. Nah, kita masukkan button timur, barat, utara, selatan, lalu positioningnya dimasukkan. Jadi add ini di sini bisa menerima satu ya parameternya, di sini bisa dua ya. Di sini kita pakai yang dua ya. Parameter keduanya menentukan posisinya di mana. Nah, si border layout ini punya static variable ya, static variable bisa dipanggil seperti ini ya. East, west, north, south, center ya. Timur, barat, utara, selatan, dan tengah. Sesuaikan dengan ini ya, kalau timur, timur, dan nggak bingung ya. Jangan yang timur di set di barat ya, nanti kita bingung sendiri ya. Timur, east ya, barat, west, utara, north, selatan, south, tengah, center. Oke, lalu masing-masing pakai action listener ya. Nanti kita sedikit ada actionnya ya. Add action listener, this ini. Di sini parameter ke kelas yang kita bikin sendiri ya, yaitu border layout example yang mengimplementasikan action listener. Lalu agar si frame kita nanti ya window-nya bisa ditutup, kita masukkan window adapter ya. Kalau di AWT kayak gini ya, window adapter, new window adapter ya, di override window closing, dispose. Jadi kalau si window closing ya ada tanda yang itu loh, yang tanda tanda kali ya X ya di sisi kanan atas diklik maka akan manggil ini window closing dispose, artinya ditutup ya si itunya, si windownya dihancurin ya, dispose. Nah, add window listener WA, jadi si variable WA ini dari window adapter dimasukin sebagai window listener ya, seperti ini. Nah, ini di action performnya selanjutnya ya, kita iseng sedikit ya. Ini kalau di contoh sebelumnya, actionnya itu diambilnya dari action command ya. Misalnya action get action command gitu kan. Nanti akan dipersamakan dengan label atau tulisan yang ada di buttonnya. Ya, itu bisa dilihat lagi video yang sebelum ini ya. Get action command namanya. Nanti command-nya akan dicocokkan dengan tulisan yang ada di button. Bisa juga seperti ini, get source. Source itu ya sumber ya. Sumber artinya eventnya yang bersumber dari mana. Jadi eventnya itu dari button mana yang diklik. Nah, ini dipersamakan dengan si variabelnya sendiri. Ya, jadi ini lebih universal. Karena kalau get action command bisa aja ada dua button seandainya ya. Ada dua button tulisannya sama ya gitu. Nah, kan jadi bingung nantinya ya, command-nya sama. Nah, kalau kayak gini button yang berbeda pasti kan referensinya ya beda. Jadi get source itu asal mulanya dari mana? Kalau dari button timur ya, di label yang tengah ini kita set ya tulisan di button yang tengah ya. Set label, tulisannya ganti menjadi matahari terbit dari timur. Kalau yang diklik barat misalnya, nanti tombol yang tengah ya kita ganti tulisannya menjadi matahari tenggelam di barat. Kalau yang utara yang diklik, nanti yang button tengah berubah tulisannya menjadi bintang utara adalah petunjuk. Kalau button yang bagian selatan diklik, nanti yang button tengah tulisannya diganti jadi di selatan ada es abadi. Nah, ini kalau yang button tengah diklik tulisannya saya adalah pusat universum. Nah, ini harus get source. Kalau ini get action command, yang tengah nggak bisa, susah. Karena yang tengah ini udah ganti-ganti tulisannya, nanti labelnya, udah set labelnya, udah ganti-ganti ya. Karena gara-gara penekanan di tombol yang lain, jadi pas button tengah sendiri diklik, nanti susah kalau pakai action command. Tapi kalau get source, nggak peduli tulisannya apa, ya di button itu, source-nya yang diambil ya. Nanti kalau yang tengah diklik, jadi saya adalah pusat universe. Nah, ini nanti di main-nya ya, main metodenya border layout example tinggal begini aja. Ini kalian compile ya, clean and build di NetBeans kalian sampai tidak ada error. Lalu jalankan ya, nanti akan kayak gini ya.
Ini semuanya button ya, utara, barat, tengah, timur, selatan. Coba diklik ya, diklik nanti yang tengah ini teksnya berubah ya, sesuai dengan listener action perform-nya ya. Oke, para pejuang coding sekalian, itu tentang border layout. Jadi border layout selalu begini posisinya ya, kalau kalian mau memposisikan nanti bikin aplikasi memang mau posisinya sederhana seperti ini ya, pokoknya sisi kiri, kanan, utara, selatan ya, dan tengah ya pakai border layout cocok ya. Oke. Sekarang nih ya, di contoh-contoh berikutnya kita akan mulai menggunakan swing ya, tidak AWT aja, jadi akan berganti-ganti antara swing dan AWT biar terbiasa ya. Jadi yang bisa oleh swing gitulah, pokoknya prinsipnya kalau bisa swing ya, kalau perlu memakai AWT ya AWT dicampur ya, kan beberapa kayak border layout apa kan masih di AWT ya. Tapi komponen-komponennya kita biasakan pakai swing ya. Nah, ini border layout yang tadi ya kita tulis kembali kalau di swing nih, biar kelihatan perbedaannya dikit ya. Ini kita buat kelas baru, coba ya buat kelas baru oleh kalian namanya border layout swing example. Artinya persis seperti yang kita bikin di AWT tapi sekarang pakai swing. Di sini border layout swing example-nya turunan jadi dari JFrame ya. Kalau yang sebelumnya kan dari frame, sekarang kita dari JFrame. Implement sama action listener. Nah, buttonnya jadi J button semua ya. Jadi J button semua nih. Kalau sini J button, di kanan juga J button ya. Persis kalau yang lainnya sama ya, timur, barat, utara, selatan, tengah. Ya. Nah, perhatikan ini sama, set visible, set size sama. Set layout sampai add sama semua ya dengan yang sebelumnya, add action listener. Nah, ini bedanya cuma dikit di sini ya. Untuk event untuk nutup window-nya ya, untuk JFrame tidak usah panjang-panjang dan nggak usah pakai window adapter ya, tinggal di set gini aja. Panggil method ya dari JFrame ada ya. Dan ini diwarisi tentunya oleh kelas border layout swing example kita ya. Set default close operation ya, jframe.exit on close ya. Ini kalau nggak pakai JFrame titik juga bisa cukup exit on close. Kenapa? Kan kelas kita ini juga turunan dari JFrame ya. Jadi punya sebetulnya variabel static variable exit on close ini. Tapi ini saya tetap pakai JFrame biar kelihatan dulu sama kalian yang pemula ya. Exit on close ini datangnya dari mana? Ini adalah variabel statik dari JFrame. Kalau JFrame titiknya ini dihilangkan juga bisa. Ya sekali lagi karena kelas yang kita gunakan ini yaitu border layout swing example. Ini kan turunan dari JFrame ya, ini juga diturunkan. Jadi tinggal set the default close operation, nanti kalau diklik yang kanan atas kali itu nutup ya, bedanya dikit ya. Nah, di sini sama di action perform-nya masih sama ya. Nah, ini main metodenya ini, sorry saya ada salah dikit, ini masih manggil border layout example ya, maksudnya border layout swing example ya. Ini sorry salah ya, saya tidak sempat edit, tapi ini kalau di-compile ini masih benar, tapi manggilnya jadi kelas yang sebelumnya ya, bukan yang ini ya. Border layout swing example, contoh border swing layout. Tolong kalian rubah ya di sini ya. Ya, namanya manusia ya. Salah aja. Oke. Ini nanti sama ya tampilannya, contohnya seperti ini. Oke, itulah tentang border layout para pejuang coding sekalian. Ya, sekarang kita ke layout manager yang berikutnya, yaitu flow layout. Ya, flow layout mengatur posisi komponen secara berurutan. Ya, misalnya bisa dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Jadi nantinya si komponen-komponen GUI-nya tinggal add, otomatis nanti disusun berurutan ya dari kiri ke kanan. Default-nya kiri ke kanan. Kecuali kalau kalian setting urutannya pengen dari kanan ke kiri juga bisa. Ya. Oke, kita bikin contohnya. Kalian bikin kelas baru. Namanya flow layout example. Ya, bikin flow layout example masih dalam project layout manager.
Ini langsung saja superclassnya JFrame ya. Jadi flow layout example kita turunan dari kelas Java X.Swing.JFrame. Langsung aja ya. Oke. Ini seperti ini ya. Ini konstruktornya flow layout example. Kita nggak pakai listener di sini ya. Berarti nggak ada aksi apa-apa ya. Hanya memperlihatkan tampilan aja. Jadi flow layout example extend JFrame cukup gitu ya. Ini konstruktornya biasa ya, manggil superclass. Di sini konstruktor window detail dan construct guy. Seperti apa construct guy-nya? Oke. Kita bikin berapa nih JButton? 10 biji ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Set visible true. Nah, ini set size-nya 550 pixel kali 150 pixel. Ya. Set layout-nya ke flow layout seperti ini. Lalu add aja gampang ya. Add semua B1, B2 sampai B10 di add. Ya. Nah, ini untuk yang B5 kita coba biar ada beda dikit ya. Nggak monoton. Ini untuk menentukan si besar buttonnya itu kan nanti buttonnya besarnya default ya ditentukan oleh sistemnya. Ini kalau kita ingin buttonnya dirubah ukurannya bisa pakai set preferred size ya, set preferred size ya. Nanti parameternya dimensinya. Ini ada kelas dimensi ya, makanya kelas dimensi diimpor di sini. Perhatikan import Java AWT dimension. Ya. Nah, ini diinstansiasi new dimension 80 pixel lebar dan 40 tinggi ya. Atau ini panjang yang 80, 40 justru lebar ya, tergantung kalian mau nyebutnya. Pokoknya 80 kali 40 ya dimensinya. Lebih gede ya dari yang default yang si B5 ini ya. Ini hanya tambahan biar kalian bisa lihat ya. Nah, lalu biar nggak monoton urutannya kita rubah. Ini defaultnya dari kiri ke kanan, kita bikin dari kanan ke kiri. Caranya apply component orientation. Apply component orientation ya. Ininya ada ada class component orientation titik right to left ya. Ini variable static ya. Dari kanan ke kiri jadi kayak gini aja. Ini set default close operation JFrame exit on close. Lalu buatkan main method. Ya, main metodenya seperti ini, panggil instansiasi flow layout example. Ini kalian compile ya. Lalu kalian jalankan ya, setelah di compile ya, dijalankan. Nanti hasilnya akan seperti ini. Ya, akan seperti ini. Jadi ini dari kanan ke kiri nih, perhatikan 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ya, dari kanan ke kiri ya. Dan button yang nomor 5 agak gede nih ya, karena dimensinya kita rubah, sedangkan yang lain sama besarnya. Ya. Oke ya, semoga dapat feelingnya flow layout kayak begini ya. Pokoknya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Oke. Selanjutnya ini ada layout manager yang cukup menarik ya, para pejuang coding sekalian, namanya grid layout. Ya, ini dari AWT juga. Di mana grid layout ini akan mengatur penempatan komponen sesuai dengan dimensi layout yang kita tentukan. Ya, ini nanti dimensinya mau berapa kali berapa, namanya grid. Grid itu kayak petak ya, grid itu petak ya, petak sawah, misalnya kotak-kotak gitu. Nah, ini kotaknya ada berapa biji gitu loh, ya. Misalnya dimensinya 3 kali 2 atau 6 kali 2 gitu ya, dan selanjutnya. Langsung kita bikin contohnya. Pokoknya kalian bikin kelas ya, namanya kelasnya grid layout example. Tidak saya perlihatkan lagi, saya anggap kalian udah biasa, udah bisa ya. Konstruktor biasa, main method juga biasa, persis, hanya construct GUI-nya aja ya, construct GUI ya. Di construct GUI kalian instansiasikan bikin 9 button ya. B1 sampai B9, tulisannya 1 2 3 4 5 9. Set visible true, set size 400 kali 400 ya. Ini besarnya biar enak, jadi namanya 400 kali 400 itu bukan persegi panjang ya. Tetapi aduh kok ini lelet banget pikiran saya, loadingnya lelet, kotak ya.
Jadi set layout, grid layout isinya 3x3 ya. Jadi ada 9 komponen nih, udah disiapkan 3x3. Ini jelas kelihatan untuk mewadahi J-button yang ada 9. Ya ampun, kotak-kotak. Saya itu mau ngomong bujur sangkar. Set saya 400x400 bujur sangkar, saudara-saudara sekalian. Aduh, loading ini RAM-nya lemot di otak saya. Grid layout 3x3, 9 untuk mewadahi ini tinggal di add aja. Ya, nanti akan membentuk 3x3 button. Ya. Set default close operation, JFrame exit on close. Seperti ini tampilannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, tapi dibuat 3x3. Kalau flow layout kan dari kiri ke kanan ya. Ini jadi 3x3 karena tadi dimensinya kita buatkan 3x3. Oke? Nah, ini coba kamu rubah ya si konstruktor tadi. Kan grid layoutnya 3x3. Ada juga konstruktor yang menerima parameternya 4. Kalau ini kan 2 ya parameternya. 3 untuk X, sumbu X, dan 3 untuk sumbu Y. Ya, ini ada 4 apa nih? Jadi yang parameter pertama ini sumbu X, parameter kedua ini sumbu Y, ya 3x3. Yang parameter ketiga ini untuk menentukan jarak gap antar komponen di sumbu Y. Gap, ya jarak antar komponen di sumbu Y, biar nggak nempel, dikasih nih 20 pixel. Dan yang ini ya jarak antar komponen di sumbu Y 20. Boleh nggak sama, nggak apa-apa, misalnya 20,10 di sini boleh kalian coba ya. Jadi nanti bikinnya kayak gini, set layout, new grid layout 3,3 2020 misalnya gitu loh. Nantinya ada gap ya, ada gap. Nah, contohnya kayak gini. Jadi di sumbu Y ini 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel, 20 pixel. Di Y ke bawah ya juga 20 pixel. Kalian coba-coba aja misalnya 10 lawan 20 ya gitu loh ya. Ini kalau mau ada gap kalian bikinnya kayak gini ya. Tinggal dipanggil konstruktornya. Jadi pelajari ya layout ini konstruktornya ada berapa dan kenapa ya, gunanya untuk apa. Kalian eksplorasi sendiri ya. Seperti itu. Oke, ini tampaknya kita akan sudah memasuki ke contoh layout manager yang keempat. Ya, yang terakhir di sesi video yang ini yaitu card layout ya. Jadi card layout ini akan mengatur penyusunan posisi komponen dengan cara bertumpuk ya, bertumpuk seperti kartu ya. Jadi kalau kartu kan numpuk, hanya komponen yang paling atas yang bisa kita lihat. Komponen yang lainnya nggak kelihatan, ada di bawahnya ya, numpuk ke bawah. Tapi ada sebetulnya, hanya jadi bagian bawahnya ya, numpuk ya. Seperti itu. Oke, kita lihat langsung coba aja ya. Kalian bikin kelas namanya card layout example ya. Ini extends turunan dari JFrame dan implement action listener. Nah, ini kita pakai action listener biar diklik nanti susunan kartunya ini kita robah-robah ya. Nah, kalau diklik susunan kartunya kita liatin yang bawah terus naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas gitu loh. Ya. Nah, si card layoutnya ini kan nanti kita akan panggil untuk merubah posisinya ya, posisi yang bawah naik ke atas, ya yang bawahnya lagi naik ke atas satu-satu ya, bergantian. Maka si layoutnya itu harus bisa dipanggil dari metode lain. Maka dideklarasikan secara global di sini ya, biar bisa dipanggil dari metode manapun di dalam kelas yang ini ya. Ini card layout ya, member nih card layout ya, CD ya. Oke, lalu konstruktor seperti biasa kita tipikal kayak gini bikinnya ya, super window title construct guide, tinggal di kontraknya kita kelihatan seperti apa. Kita bikin 9 J button sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 J button kita tumpuk ya. Set visible true dan set size-nya juga 400x400 ya. Nah, ini MCD tadi member ya, cut-nya new cut layout ya, 20,20 ya. Ini juga semacam space dari kiri ya, biar si card-nya nggak nempel di window-nya ya, ada space dari kiri kanan ya, dan ini ada space dari atas dari bawah nih 20 pixel biar nggak nempel ya. Nggak juga nggak apa-apa, kayaknya bisa ya card layout kurung buka kurung tutup ya, berarti itu nempel nggak ada space ya.
Ini langsung set layoutnya M garis bawah CD. Ya, jadi jangan bikin baru lagi set layout di sini new cut layout, jangan ya. Nanti itu lain lagi dengan yang MCD ini. MCD ini nanti harus bisa diakses di action listener-nya. Jadi yang diinstansiasi yang MCD ini ya, cut layout. Nanti di set ke sini. Nah, masukin aja tinggal add B1, add B2 sampai B9, bebas ya. Nanti ini bertumpuk, lalu set action listener untuk semua button untuk 99-nya ya, action listener. Lalu set default close operation seperti biasa, dan yang menarik ini nanti di action listener-nya seperti ini ya. Ini ada main method dulu, bikin tinggal new card layout example ya, diinstansiasi. Action performance-nya gini. Jika get source nggak nol ya, artinya nggak pedulilah kartunya yang mana, nggak khusus misalnya dicek ya kartunya kan button ya, button 1, button 2, 3, nggak usah. Yang manapun pokoknya artinya nggak nol nih ya. Panggil next kartu. Caranya begini, mcd.next. Nah, parameternya ini kontainernya get content pen. Ya, pokoknya kalian, saya nggak akan menerangkan get content pen dulu sekarang. Ya, nanti ada satu video khusus biar utuh ya, biar lengkap menerangkan apa sih content pen ya. Ini kontainernya yang mewadahi sebetulnya komponen-komponen ya di dalam frame. Panggil aja sekarang untuk sementara get content pen sebagai parameter di sini, dan dipanggil next. Nah, next ini memanggil kartu yang berikutnya yang ada di bawahnya naik ke atas gitu loh maksudnya. Ya, misalnya kalau button yang pertama, yang kedua naik. Kalau yang kedua diklik, naik yang ketiga. Kalau yang ketiga diklik, naik kartu keempat. Gitu loh terus. Ya, seperti itu. Ini compile sampai tidak ada error dan jalankan nanti seperti ini. Perhatikan nih ada space ya antara sisi frame sebelah kiri dengan buttonnya 20 pixel ya, dari atas juga 20 pixel, bawah kanan sama. Ini tadi yang 20,20, kalau itu dihilangkan ini akan mepet ya, nggak ada space kayak gini. Nah, ini udah 3 kali saya klik berarti ya. Ini button yang keempat. Nanti kalau kalian klik ini nanti muncul button yang kelima ya, next gitu aja terus muter ya. Nah, itu card layout. Jadi kalau kalian misal mau bikin game, gamenya kartu dikocok, ambil kartu atau tinggal disusun aja ya. Kartunya yang next apa dipanggil nih kayak gini ya. Seperti itulah kira-kira. Oke, para pejuang coding sekalian, itu video bagian pertama ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti akan disambung oleh video bagian kedua tentang layout manager ini ya. Masih bersambung bahasan layout manajernya. Ajak dong ya teman-teman kalian untuk belajar Java biar kalian gak jago sendirian, bikin tim dong ya sama teman-teman ya, agar kalian bersama-sama jago coding semua ya. Sampai jumpa lagi di video bagian kedua untuk layout manager ya. Bye bye.